Saya baru tahu berarti Wonogiri memang dulu itu penghasil kopi. Itu yang salah satu menambah keyakinan juga kalau Casau. Iya, ada nangkanya. Tes nangkanya ada. Itu Mas. Wonokarto itu di 2025 itu mungkin sekarang udah selusin. Ininya, gede kopinya, Iya. betul. Jadi Karena nanti kalau Solo punya ngopi di Slamet Riyadi, Wonogiri itu punya ngopi di Wonokarto. Di Wonokarto. Orang mana Mas? Orang Jatipurno. Jatipurno. Di Oman Mas, Juni kemarin. Keren. Kalau ghostnya itu Wonogiri nggone kopi Mas. Nggone kopi. Oke, mantap ini. Mas Bagus, terima kasih udah mau ke sini. Sama-sama, seneng juga tinggal ke podiumnya Regar ini. Oke. Wonogirits ya? Iya Mas, Wonogiri. Oke, apa itu Wonogirits itu asal mulanya gimana dulu Mas? Wonogiri itu awalnya sih bukan buat kopi sih Mas. Awalnya bukan buat kopi malah. Oke. Cuma sekedar apa ya? Branding. Ide aja gitu. Wonogiri itu menurutku kaya dengan segala potensinya. Oke. Wisata kayak hasil bumi dan lain-lain. Suatu waktu ketemulah sama petani kopi di Bulukerto, namanya Pak Sular. Waktu itu aku bikin video juga buat semacam teman-teman kopi itu pengen kenalin kopi. Dari situ kenapa terus kepikiran kenapa Wonogiri nggak tak pakai aja ya, C-nya kan kopi juga bisa. Akhirnya tak jadiin akronim Wonogiri Coffee House. Oke, berarti sebelumnya Wonogiri itu apa Mas? Cuma sebatas nama di kepala yang belum bisa di kepala. Nama di kepala ya. Yang aku memang sering gitu kayak bikin stok nama gitu. Suatu saat tak pakai atau ide catat dulu, nanti eksekusinya belakangan. Nah pas ketemu kopi ini baru kepikiran kenapa Wonogirinya nggak buat kopi. Panek cene gitu kopi ya. Iya. Oke. Kadang komedi juga Mas. Makanya lucu-lucu. Oke. Lah ini aku tertarik banget ya, karena selama ini kan biasanya Wonogiri paling sawah gitu loh. Aku belum mengulik terkait dengan kopi-kopian gitu loh. Nah ini aku cukup tertarik banget nih membedah kopi di Wonogiri, potensi kopi di Wonogiri. Itu jenengan mulai membahas terkait dengan kopi di Wonogiri tahun berapa Mas Bagus? Aku 2018 Mas. 2018 itu baru memulai kopi di Wonogiri atau memang sebelumnya sudah pecinta kopi? Sebelumnya sudah, cuma aku dulu jualan di sekitar alun-alun. 2000 berapa ya? Alun-alun Wonogiri? 2013 ya. Dulu masih sepi, nggak seperti sekarang. Dulu aku cuma adu-aduan sama bakul wedang ronde itu. Oh. Aku bikin kopi gerobakan sama temenku ya sekedar buat tempat nongkrong gitu. Tapi belum seperti sekarang yang kayak kopinya ada istilah specialty, terus manual brew dan lain-lain. Dulu ya yang sekedar kopi susu gambari ati itu. Nah, tapi pas kendalanya kan memang hujan dan lain-lain. Terus memang dulu waktu itu belum serius sih. Terus vakum, tapi aku aktif di Solo. Dulu ada nama Kopi Solo. Kopi Solo, oke. Tahun berapa itu Mas berarti? 2015-an apa? 2013 di alun-alun Wonogiri. Gerobakan itu berarti udah pakai kopi Wonogiri? Belum. Kopinya pakai kopi? Dulu masih kopi singa, ngeracik sendiri. Sama aku karena keluarga aku di Gresik, aku sering bawa kopi hitam dari sana. Oh, dari Gresik juga. Kalau dari Wonogiri dulu taunya cuma kopi jahe Mas. Di beberapa daerah kopi hitam itu dicampur jahe. Oke. Mungkin buat penghangat badan ya. 2015 ke Solo. Memulai bisnis di Solo. Enggak, cuma ikut-ikut komunitas. Oh, ikut komunitas Solo. Senang motret kan, jadi cuma kalau dokumentasi foto-foto sambil belajar kopi. Oh, ini berarti fotografer juga. Keseharian dulu fotografer. Makanya ketemu petani kopi salah satunya karena foto-foto. Senang foto juga. Oke. 2015 Solo ketemu komunitas seperti itu. Ya. Berarti hunting kopi juga gitu ya? Kopi shop kayak gitu. Terus dulu belum banyak, sekarang sih Mas. Baru waktu itu teman-teman Wonogiri kumpul ceritanya mau pengen ngangkat kopi Wonogiri. Nah, dulu awal mulanya sih dari Bu Vera sih, Ibu Bupati lama. Oh, Bupati lama. Oke, siap. Karena tahu aku sering bikin video, ayo teman-teman dibantu gitu. Akhirnya aku bikin video, tapi kok nggak ada yang ngolah. Akhirnya aku memberanikan diri, tak olah sendiri. Oke. Sampai akhirnya malah fotonya istirahat, ganti kopi. Ganti kopi. Berarti sebelum ada Wonogiri naik itu sudah ada Wonogirits ya berarti ya? Oh ya belum. Berarti ini adalah
pencetusnya konten kreator berarti ya. Ya gitu ya Mas berarti ya Mas. Dulu belum banyak kan konten kreator Wonogiri? Iya, tapi ya karena memang bukan eranya sih Mas. Oke. Dulu teman Instagram aja paling cuma berapa. Oke, siap. Oke, kita lanjut di perkopian nih Mas. Emang bener kopi itu ada rasa-rasanya Mas? Bilang katanya ada, ini ada rasa manisnya. Kopi kan pahit Mas. Mana manisnya di manisnya di mana? Lama memang gitu. Kalau ngulik balik ke sejarah gitu, kenapa kopi-kopi yang dikenal masyarakat pahit ya memang karena yang bagus biasanya untuk keluarga kerajaan atau dulu seperti ke Belanda. Misal Wonogiri sejarahnya kan dekat dengan Mangkunegaran nih Mas. Oh iya, oke, kita masuk di Wonogiri. Sekitar 1850-an itu kita udah jadi penghasil kopi sebenarnya. Berarti dari dulu pun Wonogiri itu sebenarnya sudah penghasil kopi ya? Iya, salah satunya di Bulukerto itu, Gondosini. Itu kan kalau yang sekarang terkenalnya kan yang hutan pinus Gondosini itu. Nah, itu dulu area kebunnya salah satu kebun dari Mangkunegaran. Saya baru tahu berarti Wonogiri memang dulu itu penghasil kopi. Itu yang salah satu menambah keyakinan juga kalau punya potensi nih. Punya sejarah aja juga ya. Oke. Terus memulai perkopi-kopian di Wonogiri itu tahun berapa berarti Mas? Setelah vakum dari alun-alun tadi. 2018. Mulai lagi 2018 itu. Bulan April kayaknya. Membuka outlet di Aku belum outlet. Ya itu ketemu teman-teman lagi kumpul. Jadi temanku, aku dulu istirahat dari kopi Mas. Teman-temanku yang kumpul ini kekurangan alat seduh. Nah di rumahku ada. Tak bawain ke kedainya. Kebetulan ada Ibu Vera ngobrol-ngobrol. Nah, selang beberapa hari ke Bulukerto itu. Dari situ aku bulan April aku mulai nyoba ngolah itu Juni. Pas H-1 Lebaran. Iya. Nah, itu. Tapi ya karena kopinya masih sedikit, bulan 11 sudah habis. Bulan 10 apa 11 itu habis acara Wonogiri Duwe Kopi. Iya, gerakan Wonogiri Duwe Kopi itu pencetusnya dari Mas Bagus berarti? Kalau pencetusnya bareng-bareng, cuma ide namanya dari aku. Dari 2018 berarti ya, Wonogiri Duwe Kopi. 1 Oktober 2018. Ya itu kayak Mas Tom tadi, Mas apa Bro ini nanya? Bro aja? Bro Tom. Tom tadi kan bilang, aku nggak tahu kopi nih. Betul. Sama yang kita alami, bahkan sampai sekarang pun orang-orang masih emang Wonogiri Duwe Kopi. Iya. Nah dari situ akhirnya kepikiran kenapa sih nggak dibuat tagline aja nih, kan menarik juga Wonogiri Duwe Kopi. Selain juga bentuk kepedean, tapi juga ada beban tanggung jawab gitu loh Mas. Duwe tok nggih ngopo gitu lah. Kalau enggak banyak. Oke. Siap. Berarti sekarang tuh ada outlet ya Mas ya? Jenengan udah punya outlet, kemudian kopi-kopinya itu juga dari Wonogiri. Sebagian besar dari Wonogiri. Khususnya yang kita jual kemasan dari Wonogiri. Kalau di luar Wonogiri hanya untuk seduhan aja. Tapi yang disajikan di situ? Bebas. Tapi kita hampir separuh lebih lah, itu basicnya Wonogiri. Oke. Aku pengen tahu kopinya dong Mas, bawa nggak produknya? Kebetulan bawa ini Mas, aku ada bawa yang ready to drink. Ini kopi susu gula aren. Ada 2 jenis sama kopi bubuk. Nah ini aku ready to drink. Ready to drink itu sudah digiling berarti kan? Siap minum. Siap minum kan? Buka aja, nggak apa-apa. Ini aku nama-namanya juga pakai nama daerah di Wonogiri kok Mas. Iya. Atau mungkin kayak tempat di Wonogiri lah. Ini kalau Bro Tom ini sering dolan pasti aku sedikit. Oh iya ini kayak aku pernah kenal gitu. Bener, Sinongko itu Sendang Sinongko. Iya. Pakainya kopi Librika atau dikenal juga kopi nangka karena aromanya nangka. Aftertaste-nya gitu ya. Manisnya manis ya, nangka. Anjay. Aftertaste anak kopi banget aku. Aku apa gue? Oke, tak bedah satu persatu ya Mas ya. Boleh. Ini yang kopi bubuknya ya? Ya, itu nama-namanya dari nama daerah. Brenggolo? Desa Desa Brenggolo di Jatiroto. Itu sentra robusta terbesar Wonogiri saat ini. Oke. Kita memang dominannya robusta, Mas. Brenggolo. Wonogiri sejak zaman Praja Mangkunegaran. Iya. Oke, 2018. Oke, kita lanjut. Paling best sellernya Brenggolo? Bukan best seller sih. Kenapa jadi best seller? Karena produksinya paling banyak. Di Brenggolo. Karena udah paling awal memulai di sana. Oke, siap. Semagar. Ini Girimarto. Iya, Desa Semagar. Girimarto. Kowe roh ya Desa Semagar gawe kopi. Tahu rono?
Ada beberapa juga yang warga Wong lokal Girimarto. bikin produk. Ini apa namanya apa Mas? Signature apa ya? Karakteristiknya? Kalau kopi istilahnya origin, Mas. Originnya Asalnya. apa? Brenggolo itu yang membuat ini kopi Brenggolo gitu. Kalau dari situ dari rasanya. Rasanya Ya, jadi ini sama-sama robusta tapi Robusta. beda karakter rasa. Oke. Karena memang rempah ya, ada rempah. tipe gunungnya beda. Itu. Saya pernah baca itu kopi itu juga rasanya itu dipengaruhi oleh tumbuhan sekitarnya juga ya Mas ya. Kalau tumbuhan sih kurang tepat. kurang berani bilang seperti itu Mas ya. Memang kayak misal jeruk bikin warung kadang enggak. gitu. Cuma maksudnya memang dengan keberagaman tumbuhan kayak penahungnya itu kan semakin kaya unsur hara. Oke. Kalau ini Brenggolo ini kan di Pegunungan Seribu. Yang Girimanik sama Semagar ini di lereng Lawu. Jadi lebih ke vulkanik dia tanahnya. Ini kalau yang Brenggolo ini aroma rempah tembakau, biskuit, gula aren coklat yang lembut. Ini aftertaste-nya berarti aromanya. Yang tercium lah Mas. Oke. Yang bisa kita rasakan. Siap. Semagar ini lebih ke aroma floral, rasa manis nektar yang ringan, bodi coklat hitam pekat. Jadi lebih kopi-kopi lereng Lawu ini robustanya lebih ringan. Kayak termasuk Girimanik ini juga. Ini baru panen kedua ini Mas. Ini panen kedua? Iya, kelompok baru. Berarti saya kira semuanya dari awal. Berarti memang ada pencetusnya membuat di sini. Jadi dulu memahami bahwa pentingnya branding ya. Kayak tadi Bro Tom bilang di awal kan, yang semakin banyak yang nonton. Nah, kita dengan banyak publikasi juga berharapnya di daerah-daerah yang tidak terjangkau kita itu lihat di berita, oh ternyata kopi punya potensi. Akhirnya mereka menanam sendiri, terus nyarinya karena belum bisa ngolah, nyari ke desa terdekat. Akhirnya dari desa terdekat kita terkoneksi. Sekarang Girimanik ini penghasil Arabica yang paling dicari di Wonogiri. Cuma karena belum banyak, stoknya habis. Arabica sama Robusta tahu bedanya nggak? Nggak ada yang tahu tuh. Apa tuh bedanya Mas? Arabica sama... Bedanya sih kalau pohon pasti beda, buah beda. Meskipun bedanya nggak seberapa banyak, tapi dirasanya paling kerasa. Jadi kalau tadi bilang ada rasa asam manis, biasanya lebih ditemukan di Arabica. Ini kalau Wonogiri ini terlibat dalam produk ini sebagai apa Mas? Apa sebagai pemegang mereknya? Aku lebih kalau merek nggak bisa di merek karena ini nama daerah. Nama daerah, Jadi kayak kopi Wonogiri itu nggak bisa dibuat merek. Berarti Brenggolo itu bukan merek kan? Brenggolo ini sebenarnya merek komunal bisa, tapi dipakai bersama-sama. Pakai bersama-sama Wonogiri bisa pakai, terus ada yang lain juga bisa pakai kayak gitu ya. Selama mau memperkenalkan itu sebagai kopi Brenggolo. Tapi yang sudah berlabel Wonogiri ini bisa dijual keluar kan? Maksudnya brandingnya Wonogiri ini. Kalau Wonogiri kan lebih ke brandku ya. Brandnya. Kalau ini originnya, jadi aku lebih berusaha untuk memperkenalkan nama-nama daerah penghasil kopi di Wonogiri. Oke. Ini bisa masuk nih, bisa masuk di marketplace kita ini Mas. Nanti kalau mau masuk berminat, ini. Tak coba nanti. Siap. Oke. Kita lanjut ke ready to drink. Nyebutnya apa sih? Biasanya apa? Istilah kopi gitu. Cuma ini kopi susu botolan gitu. Kalau tanya sama Endra nggak tahu dia ready to apa ya. Kalau Tiara kan tahu dia ready to apa. Ready to drink berarti. Sinongko dari wilayah juga berarti ya Mas ya. Sinongko itu di Selogiri Mas. Oke. Aku banyak pakai nama-nama yang kaitannya dengan Mangkunegaran memang. Secara background historis biar narasinya masih sejalan. Oke. Tirtomojo. Nah itu karena ini nama daerah juga, sedikit diplesetin biar ada bedanya Mas. Oke, ini seru sih. Maksudku ini simpel banget nggak sih? Maksudku brandingnya bagus loh Mas Bagus nih. Bagus banget ini. Bagusnya bagus banget ini. Tirtomoyo. Nyimpen namanya sudah cukup lama sebenarnya Mas, tapi ya keluarnya by moment gitu. Sinongko. Sama itu 2. Sebenarnya mau bikin 3, cuma karena Wonogiri tidak produksi Arabica nggak banyak, jadi nunggu Arabicanya banyak. Mungkin 2-3 tahun lagi. Sinongko sama Tirtomojo apa Tirtomoyo? Tirtomojo itu yang paling diminati yang mana? Untuk saat ini masih di Tirtomojo ya. Oke. Berarti kita nyobain yang Sinongko. Buka aja Mas. Semoga cukup ya ini buat teman-teman.
Hah? Bisa ini langsung. Oke. Nah gini loh Kak, bintang tamunya yang produk kayak gini bisa masuk ke marketplace cocok gitu loh. Yang bisa kita kan punya saat ini ya kita punya 40.000 affiliate di marketplace-nya kita di Regar Market yang di belakang yang jenengan itu siap menjualkan produk. Wah, jadi kita punya 40.000 nanti langsung habis sehari aku susah Mas, bisa jualan. Enggak apa-apa. Nanti kita ngewangin nandur Mas. Cocok. Kan gitu kan. Gerakan kita Mas. Nah ini tahun itu ke-8 ini. maksudku gitu Mas. Nanti aja kita bahas. Siap. Oke. Okay. Ini coba dulu sih nongkrong. Nanti keluar aroma nangkanya enggak? Siap. Harus jujur loh ini. Heeh, sih. Rekrut ngapusi. Bismillah. Aroma? Biasanya kayak cola sih Mas. Kalau pernah cola itu kan ada nangkanya. Nah identik yang paling kuat di aroma cola itu kalau diseruput dia manisnya ada. Oke. Ya, enak. Meskipun tidak intens banget tapi beda. Ini Kak. Komplain Kak Tiara kan. Casau. Iya, ada nangkanya. Tes nangkanya ada. Nah, itu Mas. Tapi nggak strong banget kan, bener kan? Ya kalau strong nanti orang nek juga Mas, terlalu manis. Kalau strong nanti namanya jus nangka. Boleh. Jadi ini memang manisnya lebih dari kopinya. Oke. Ini kadar gulanya sama, tapi yang Kadar gulanya sama. Komodo ini Lebih pahit. lebih kerasa kopinya. Karena dia pakai Robusta Arabica. Kalau ini pakai Librica. Kalau yang Librica Wonogiri juga ini. Ya, gimana? Pakai Librica Wonogiri. Oh, oke. Siap. Kalau yang biasanya nih penikmat kopi itu kalau manis, kalau pakai krim, pakai susu itu bukan kopi itu Mas. Kalau yang originalnya itu juga jual botolan gini. Ya apa namanya sih Mas biasanya? Americano. Americano kalau kami yang di ready to drink cuma 2 ini. Oh, cuma ini. Karena salah satunya memang gula ini bisa jadi pengawet Mas. Kalau Americano tetap akan ada perubahan rasa. Iya. Di 2-3 hari udah beda. Oke, enak banget sih sama pagi. Habisin aja Mas, gak apa-apa. Habisin dong. Emang belum pernah cobain tong sebelumnya? Aku kan bukan anak kafe. Aku kan anak itu musola. Kirain sehari-hari di sini. Oke. Pasti kalau di Wonogiri terus memulai kopi, pandangan saya nih Mas, karena saya tahunya Wonogiri bukan kopi gitu loh. Setuju. Ya susah banget Mas, membangun ini semua susah kan? Kebetulan ya memang dulu sih karena single sih Mas ya. Jadi aku nggak punya beban juga lah harus sama orang tua, harus tanggung jawab, dikejar-kejar target. Jadi aku punya keyakinan bahwa ya nanem aja dia 3-4 tahun baru berbuah kan. Masa aku langsung setahun berharap ini bisa settle. Jadi memang mulai bisa menghidupi itu ya bisa dibilang baru 2022 baru bisa menghidupi dari kopi. Baru bisa kedainya hidup sendiri, mulai upgrade mesin, ada karyawan juga, staf yang bantu. Oke. Terus kalau pemain kopi ya, pandangan saya gini, kopi-kopi di Wonogiri kan menurut saya belum banyak. Apakah pemainnya hanya Mas Bagus saja atau sekarang udah banyak? Udah banyak juga. Jadi maksudnya yang pakai kopi-kopi Wonogiri sudah lumayan banyak. Kalau tempatku yang dominannya di house blend, diambil kedai-kedai sama. Kalau house blendnya aku basisnya pakai Robusta Benggolo ini. Oke. Di beberapa kedai kopi di kota juga di daerah, terutama di daerah sih yang banyak. Iya. Gitu. Oke. Sekarang banyak Mas di Wonokarto itu di 2025 itu mungkin sekarang udah selusin. Kedai kopinya, betul. Jadi karena nanti kalau Solo punya ngopi di Slamet Riyadi, Wonogiri itu punya ngopi di Wonokarto. Di Wonokarto. Baru selusin kan Mas? Masih bisa masuk lah kita ya. Nah, boleh. Tapi ya kayaknya terlalu banyak lah ya. Terus kembali lagi ke sini Mas. Wonogiri itu kan selalu identik kalau mungkin pertanian itu kan kebun sama yang di sawah itu ya. Mungkin kebun mungkin di jagung, di kacang tanah seperti itu. Sebenarnya kalau kopi ini karakteristik tanahnya harus seperti apa? Apa bisa seluruh di Wonogiri itu bisa budidaya ataupun menanam kopi? Kalau kopi sendiri sebenarnya ada beberapa kayak jenis Liberica ini di dataran yang cukup rendah juga bisa. Bisa ya? Tapi memang kalau kami tidak menyarankan karena biaya produksi akan lebih tinggi. Perawatan otomatis. Emang perawatannya rumit? Butuh air. Oke. Otomatis kalau di daerah-daerah kayak lereng Lawu
air akan lebih mencukupi. Oke. Tapi kami juga punya kopi yang dari kecamatan kota. Ini Mm-mm. orang nggak pernah menyangka. Kecamatan kota. Desa Sendang aku punya mas, Robusta dari Liberica. Rasanya enak. Oh. Dari Soko Gunung itu terkenal banget tahun kemarin. Baru panen pertama malah. Keren. Berarti itu semua tanah di Wonogiri bisa menghasilkan Memungkinkan kopi. sebenarnya. Ketinggian 600 itulah udah cukup. Selama iklim mikronya juga bagus ya. Nah kalau Gunung Gandul kayaknya nggak bisa karena memang batu. Ya tapi di daerah-daerah. Kalau di Soko Gunung itu ya juga tidak semua bukitnya bisa. Oke. Kalau dari petani itu sekilonya berapa mas? Macam-macam mas. Kalau Robusta, Arabica Mm-mm. beda harga. Range berapa itu? Kalau Robusta sekarang mungkin di kisaran 70 up. Dulu awal pertama mulai di 20-25 mas per kilo. Kalau di tempat saya kan coklat itu ya. Gimana Setara tuh, coklat kan berarti kan? Oh, Harganya. lebih mahal coklat. Kalau akhir-akhir ini lebih mahal coklat. Oh. Coklat kan sempat naik. Saya terakhir ngejual itu sekilonya 70.000. Kering. Kering. Aku duwe lahan coklat nih, macam-macam CEO. Gimana aku. bro? Oke, berarti ini bisa ini masuk. Apa? Oh, bolak-balik ngono. Siap ya. Konsultasi. Ini bisa loh, bisa di seluruh tanah di Wonogiri. Berarti apa yang bisa dilakukan? Nah, aku tertarik banget ini. Apa yang bisa kita lakukan nih, Mas? Maksudku tadi kan ada dampaknya ya. Orang kudu merantau. Ternyata impactnya ke situ. Dan selama ini mungkin yang dilakukan hanya berdagang. Mungkin ada pedagang makanan dan ternyata tuh kopi pun juga bisa menghasilkan gitu loh. Nah, ini cara mengedukasi jenengan ya, terutama jenengan sih. Untuk membuat mungkin anak-anak muda ataupun petani-petani yang lainnya untuk melek ke kopi itu gimana caranya? Dan apa yang kita bisa bantu sih Mas? Karena ini cukup Kalau menarik awalnya banget. ya cuma dari keyakinan aja mas kita makanya memang karena aku juga personal bukan institusi atau yang punya seragam lah gitu. Jadi aku cuma kekeluargaan aja ngajak-ngajak. Awalnya sih dari bukti aja sih dengan harga jual naik. Otomatis misal awal di 20-25 terus habis 50 itu kan udah 2 kali lipat gitu. Terus seiring waktu memang kopi 10 tahunan ini kan hype-nya juga kenceng banget. Yeah. Orang tertarik untuk datang ke situ, petaninya juga seneng jadi terkenal. Dan semacamnya. Itu yang membuat mereka juga wah aku jualan padi puluhan tahun gak ono wong dolani iki. Kopi lagi setahun iki wong Jakarta, kadang enek bule. Nah, itu yang ya kadang juga jadi penyemangat juga. Meskipun butuh waktu sih. Kita pokoknya setelah pandemi lah Mas, itu baru apa ya? Kalau tak bilang dari beberapa petani kopi yang akrab dengan kami ya secara kesejahteraan memang luar biasa. Teman-teman yang di hulu ini malah kalah kalau yang kalah ya. Yang di hilir kalah sama yang di hulu. Betul. Mereka contohnya Robusta itu dari 23 ke bawah itu hanya di kisaran 30-35 Mas. Di 2023 sempat ke 100. Wes. Sedangkan teman-teman di hilir harga jualnya nggak mungkin naik 3 kali lipat, nggak laku. Dan itu kopi itu pasti panen. Pasti panen kalau dirawat dengan baik atau nggak ada apa ya? Penyakit. Mungkin kayak siklus alam yang luar biasa gitu ya. Kayak mungkin biasanya naik turunnya kan karena di tempat-tempat produsen besar Brasil, Vietnam. Kemarin Brasil sempat kena badai salju, kopinya banyak yang nggak panen. Nah itu biasanya akan membuat harga naik. Nah, kalau Wonogiri ini ya sampai sekarang masih terhitung aman sih. Masih aman ya. Oke. Kalau saat ini masih sebatas di mana Mas pemasarannya? Di aku sosial media juga pakai. Semuanya. Marketplace pakai. Shopee, TikTok. Memang lebih mengemasnya jadi produk oleh-oleh sih Mas. Jadi memang biar kalau nyari beberapa kopi itu tak khususkan hanya ada di tempatku. Kan kalau Robusta udah beberapa kali keluar juga ke tempat oleh-oleh kayak ke Joli juga pernah. Tapi kalau yang tidak terlalu banyak panennya, biasanya tak jual di kedai aja. Oke. Kalau Wonogiri di kacamata pecinta kopi nasional ya, itu sudah beritanya sudah terdengar apa ya? Kayak kopi Lampung lah kayak gitu. Sudah dicari-cari pecinta Wonogiri. Kita kopi sedang proses ke situ. Oke. Tapi kalau untuk dibandingkan dengan mungkin yang daerah kopi yang dua kata ini Lampung, Gayo, Bali, kopi Gayo, kopi Halu dan lain-lain itu memang susah Mas. Karena apalagi kita memang banyak di Robusta kan. Robusta ini bisa dibilang
kopi komersil atau yang hanya untuk campuran kopi. Jarang kopi ini misal kayak Bali Kintamani, Toraja dan lain-lain nih. Itu memang yang Arabica ini lebih jadi minat orang. Tapi kita Desember kemarin sudah terdaftar di Kemenkum. Di indikasi geografisnya. Jadi kopi Robusta Wonogiri sudah terdaftar. Luar biasa. Tapi itu langkah awal aja sih. Habis gini ya memang butuh kerja lebih keras untuk dari pemerintah sendiri, dari teman-teman pelaku usaha. Nah, ini perlu kita naikkan bareng-bareng berarti ya Mas ya. Mas, karena memang kalau ada potensi. Bisa khususnya Jawa Tengah sendiri ya. Itu kita sudah produksi Robusta terbanyak di Solo Raya. Di Solo Raya Wonogiri sudah terbanyak. Terbanyak. Cuma memang Solo Raya itu dekat dengan Temanggung, Kabupaten Semarang, Gunung Kelir, itu yang memang Pati, itu sentra Robusta lama. Bahkan Kendal semacamnya. Memang kita masih banyak yang perlu diperbaiki. Di sana sudah kultur ngopinya kuat, alat-alat produksinya udah bagus. Nah, kita baru balita ini dibandingkan mereka yang udah kuliah ini. Paham aku Mas, paham. Sekarang mindsetku tuh sudah terbuka. Wonogiri tidak hanya sekedar sawah-sawah, jagung-jagung, berarti ada kopi yang harus kita naikkan bareng-bareng. Kalau Mas Bagus sendiri ya agak ribet juga ya Mas ya, sendiri apa-apa sendiri. Mengimbangi pertumbuhan di hulu memang akan tanpa dukungan dari banyak pihak tetap akan cukup kesulitan Mas. Pemerintah, kemudian anak mudanya, kulturnya juga dirubah juga. Jadi kayak ngebiasane ngopi Wonogiri juga, kopi-kopi di Wonogiri. Mas Bagus punya tim sendiri atau memang personal aja? Punya tim kah? Punya tim juga. Kalau di tempatku yang bantu aku ini memang harus tak wajibkan untuk ikut ke kebun. Jadi dekat dengan petani, dengan pelanggan. Nah, bedanya kalau di Wonogiri mungkin aku dibantu 2 orang sekarang Mas. Yang satu kemarin rosterku itu keterima kerja di luar negeri. Dia senang juga belajarnya di Wonogiri. Orang mana Mas? Orang Jatiporno. Keterima di Oman Mas, Juni kemarin. Keren. Ada beberapa kok anak Wonogiri ternyata yang satu barista. Juga di luar negeri juga. Lagi roh tau kopi. Nah, yang lain-lain biasanya sih membangun namanya di luar kota. Karena memang Wonogiri ya nanti harapannya dengan kayak podium, harus SDM Wonogiri harus dinaikkan. Juga, harus dinaikkan. Diapresiasi lah di tempatnya sendiri. Betul. Harus diapresiasi, saling bantu, dinaikkan bareng. Ya intinya hal-hal yang berkaitan dengan Wonogiri ya harus dinaikkan ya Mas ya. Apapun itu ya. Tanggung jawab kita bersama ya. Next project mau gimana ini Mas Wonogiri? Aku pengen, kalau aku bedanya gini Mas, ketika semakin banyak produk atau yang bahan baku, dengan aku berharap bisa lebih proper alat produksi, aku justru tidak menaikkan harga. Aku justru pengennya harganya stabil, lebih turun tapi lebih banyak. Dalam artian pengenku itu ya kopi-kopi Wonogiri 2-3 tahun ke depan itu ada di dapur rumah-rumah orang ini. Tentunya dengan distribusi lebih baik. Betul. Dan efisiensi di harga produksinya. Itu hanya bisa di-achieve ketika nanti panennya sudah mencukupi dan alat produksiku juga semakin besar. Berarti target dari Wonogiri sendiri saya tangkap orang Wonogiri harus mulai terbiasa dengan kopi-kopi Wonogiri ya. Betul, Mas. Semua dapur harus ada kopi-kopi Wonogiri. Jadi sajian juga lah. Jadi misalnya ada yang tamu ini kopi ngendi, kopi Wonogiri asli. Jadi oleh-oleh kopi Wonogiri kayak gitu. Dan mungkin masih kemungkinannya untuk dipadukan dengan kayak kita penghasil empon-empon juga masih memungkinkan kan. Kata tadi tak bilang kopi jahe itu juga dulu identik banget. Betul. Nah, memang bedanya kalau dulu kan diolahnya tradisional. Nah, mungkin sekarang anak-anak muda ini mulai bisa ngeracik dengan yang lebih modern lah, tapi tetap dengan bahan baku lokal dan semacamnya. Peluangnya masih banyak. Iya. Banyak banget ini, malah banyak banget. Oke. Siap. Terakhir mungkin Mas untuk Wonogiri terkait dengan perkopian ini mau dibawa kemana ini Wonogiri ini? Kalau kami sejak awal
merumuskannya sederhana, Mas. Heeh. Nah, memang ini dalam upaya pendekatan ke petani untuk lebih memberi pemahaman. Siap. Wonogiri duwe kopi, Wonogiri kita duwe punya, kopi. tapi punya saja nggak cukup. Betul. Harus punya yang banyak. Punya yang Banyak banyak aja nggak cukup. cukup. Harus punya banyak dan berkualitas. Betul. Caranya gimana? Paling mudah tentunya dengan nandur. Jadi kami bikin Wonogiri nandur kopi Wonogiri ini. nandur kopi. Udah tahun ke-8, mungkin udah seratusan ribu pohon lah yang kita tanam Oke. bareng petani. Oke, misal nih Mas, ada apa namanya? Di desa saya kan belum ada kopi nih. Terus menggerakkan Wonogiri nandur kopi. Misal lahan-lahannya itu ditanduri kopi. Itu nanti pemasarannya susah apa enggak? Kan biasanya kalau coklat kan ada pengumpulnya gitu. Enggak Kalau susah, kopi Mas. Enggak susah. Selama kualitasnya bagus jangan khawatir kopinya jangan bagus. khawatir, oke. Bahkan kalau misal Arabica Girimanik itu ya, aku tiap hari goreng pun habis, Mas. Girimannya Aku itu sekarang tak batasi seminggu itu cuma 2 kilo. 2 kilo. Karena aku harus menjaga sampai momen lebaran. Momen lebaran ini krusial untuk branding kita. Karena orang-orang itu luar, dia. aku mohon maaf, Nggak apa-apa. aku sering diledekin, Mas, sama pelanggan ini. Cari Wonogiri duwe kopi, mulai rana Ditiponi, kopi ini. rana Nah, kopi itu ini, yang ya. juga cukup bikin kuping wah nganyel gitu nih. Iya, Akhirnya iya. aku sekarang beberapa kopi tak jaga di momen lebaran. Ya. Biasanya nanti habisnya di lebaran. Karena sekarang momennya pas lebaran 1-2 bulan kemudian panen. Panen. Nah, itu saat ini kan lebaran semakin maju kan, nanti beberapa tahun lagi cukup jauh nih. Nah, sekarang bisa seperti itu kan. Oke. Langkah-langkah dari Mas Bagus ini harus disupport ya. Semua orang yang melihat ini, nek iso konten-konten ini dinaikkan, orang-orang Wonogiri tahu ternyata Wonogiri duwe kopi, akeh sing nandur kopi, Nah, ada yang punya, ada yang di Girimanit dan lain sebagainya. Ini kabeh kudu paham. Nek iso ya tuku-tuku kopi yang di Wonogiri, nandur kopi juga ya Mas ya. Seperti itu. kalau goalsnya itu Wonogiri nggone kopi, Mas. Nggone Tempatnya kopi. Oke, mantap ini. Oke, mungkin itu dulu Mas Terima kasih. pada podium hari ini ya. Nanti ke depannya seperti yang saya bilang tadi, kita selaku salah satu programnya dari Regar Spot, kita punya platform Regar Market, di mana platform itu buatan asli orang Wonogiri, ya, Keren. marketplace asli Wonogiri. Saat ini kita memang masih produknya Regar Spot, produk jersey, produk sandang seperti itu. Cuma platformnya kita sudah didesain untuk produk-produk yang lainnya juga bisa masuk. Termasuk nanti kopi ini juga bisa masuk di Tak tunggu itu, Bro Tom. Regar Market. Nah, dipasarkan dengan brand Wonogiri. Kita nggak ambil nama brandnya, kita cuma menyediakan platformnya. Dan luar biasanya produk ini sudah bisa dipasarkan oleh saat ini ya baru 40.000 affiliate yang terdapat Baru di ya, Regar Market. wah. Itu baru. Target kita tahu berapa Mas? Berapa ini? Di 5 juta. 5 juta. Nah itu. Oke, Jadi keren, nanti keren. seluruh produk yang berkaitan di Wonogiri khususnya akan kita masukkan di Regar Market. Gitu ya. Oke, Bro Tom. Kita pokoknya saling bersinergi, kerjasama. Semoga segera tercapai ya. Siap. Oke. Oke. Gitu ya teman-teman, yang pelaku di Regar Market segera percepat karena produk-produk di Wonogiri sudah menunggu untuk masuk di Regar Market. Mungkin gitu dulu Mas. Terima kasih pada kasih. hari ini untuk bagi-bagi ceritanya. Kita lanjut di obrolan selanjutnya Ditunggu. di luar. Oke. Gitu ya. Terima kasih semuanya.